Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Raisya Fitri dari D3GCB. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kedudukan sejarah dan fungsi bahasa. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Pada saat manusia membutuhkan eksistensi untuk diakui, maka interaksi itu sangat terasa penting, begitu penting bagi manusia. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana, atau media, yaitu salah satunya itu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Menurut sejarah, bahasa Indonesia bersumber atau berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada saat itu disebut sebagai bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Pada hakikatnya, bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk menyampaikan atau mengungkapkan pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Bahasa juga adalah sistem lambang bunyi yang otoriter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Adapun sifat-sifat bahasa. Bahasa memiliki 12 sifat. Yang pertama yaitu bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua itu bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga itu bahasa berupa bunyi. Yang keempat itu bahasa bersifat abstrak. Yang kelima bahasa itu bermakna. Yang keenam bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketujuh bahasa itu bersifat unik. Yang kedelapan bahasa itu bersifat universal. Bahasa juga yang kesembilan yaitu bahasa bersifat produktif, misalnya yaitu bahasa bersifat variasi, dan yang 11 yaitu bahasa bersifat dinamis, yang ke-12 yaitu bahasa itu bersifat manusiawi. Apa maksud dari bahasa itu sebuah sistem? Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola dan membentuk suatu kesatuan, yang artinya bahasa mempunyai pola yang mana bisa dimengerti oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam semiotika dibedakan menjadi beberapa tanda, lambang, sinyal, gejala, gerakan isyarat, kode, indeks, dan icon. Lambang bersifat abstrak. Salah satunya yaitu contohnya seperti zaman dahulu orang menggunakan tanda panah untuk menunjukkan arah dan tanda silang untuk menunjukkan dilarang melalui jalan tersebut. Yang selanjutnya yaitu bahasa itu berupa bunyi. Menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan pada suatu saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang berinteraksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Jadi bahasa merupakan alat yang dikeluarkan oleh ucapan manusia yang mempunyai makna dimengerti oleh setiap kalangan. Yang selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat abstrak. Apa yang dimaksud bahasa itu bersifat abstrak? Abstrak itu bisa diartikan semena-mena, berubah-ubah,
tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah aktiran itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep ataupun pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Dalam diotominya membedakan apa yang dimaksud dengan signifikan, dan signifikan itu merupakan menurut dari Perdien de Saussure. Signifikan atau penanda adalah lambang bunyi itu, sedangkan signifik petanda dan yang dikandungkan oleh signifik. Dan selanjutnya, bahasa itu bermakna. Apa yang dimaksud dengan bahasa itu bermakna? Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Maka dari itu, saat mengucapkan suatu bahasa haruslah jelas agar makna tersebut bisa dimengerti oleh setiap kalangan. Yang selanjutnya itu bahasa itu bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat aktiran, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konsep bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya, yang mana artinya masyarakat dahulunya sudah mengatur dan menjadikan lambang tersebut yang memiliki arti tertentu, di mana yang untuk membentuk lambang terbaru jika tidak disepakati oleh masyarakat bukan tidak disebutkan sebagai bahasa. Dan selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat unik. Mengapa disebut bahasa itu bersifat unik? Bahasa dikatakan bersifat unik artinya bahasa itu mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini biasanya menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal karena setiap bahasa itu memiliki ciri yang sama yang ada di dunia, misalnya terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Yang selanjutnya itu bahasa itu bersifat produktif. Mengapa bahasa disebut sebagai bersifat produktif? Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur di bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur jumlah terbatas itu dapat dibuat suatu bahasa yang tidak terbatas. Meskipun secara relatif suatu dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu, misalnya kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari fonem tersebut dapat dihasilkan satuan-satuan bahasa. Oke, yang selanjutnya itu bahasa itu bersifat variasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasa terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu dialog, dialek, dan ragam. Dialek merupakan ragam bahasa yang bersifat perorangan. Dialek variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota akan pada suatu tempat atau suatu waktu. Sedangkan ragam merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat dinamis. Mengapa bahasa disebut sifat dinamis? Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaban manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat.
karena ketertarikan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupannya di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu selalu berubah. Maka bahasa menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi dinamis. Perubahan itu dapat berubah pemunculan kata-kata atau istilah-istilah sebelum perayaan makna sebuah kata dan perubahan-perubahan. Yang selanjutnya yaitu bahasa bersifat manusiawi. Alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap statis, sedangkan alat komunikasi manusia yaitu bahasa bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa bersifat manusiawi dalam artian bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Bahasa sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Dalam hal ini manusia menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan mereka dan mengekspresikan diri mereka terhadap orang yang lainnya. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi, di mana bahasa ini sangat diperlukan oleh manusia dalam melakukan interaksi dan melakukan komunikasi, baik itu dalam perdagangan dan interaksi berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Seperti yang saya katakan tadi, manusia merupakan makhluk sosial di mana dia memerlukan interaksi dengan makhluk yang lainnya, yaitu dengan menggunakan bahasa. Yang selanjutnya yang keempat yaitu sebagai alat kontrol sosial. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai hakikat, kedudukan, sejarah dan fungsi bahasa. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.